Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat sore. Apa kabar? Arif Vanili hadir kali ini di program spesial kesayangan kita. Inilah Ruang Gizi yang hadir setiap hari Kamis Mitra Pas ya, dari pukul 16.00 hingga pukul 17.00 nanti. Tentunya selalu ada topik baru yang akan kami bahas dan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0295385877 ya. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan, Anda bisa kirim teks atau tulisan Anda ataupun suara, Anda bisa kirim voice note Anda di 085277999101. Kami juga live menggunakan audio visual, Anda bisa komentar untuk bergabung di podcast kami melalui fanpage Radio Pas FM 42. Linknya Anda bisa share, bahkan ketika acara ini selesai nanti Anda bisa putar ulang Mitra Pas ya. Dan silakan Anda pilih media mana yang membuat Anda nyaman. Kebetulan sore kali ini ada bahasan yang cukup menarik tentang cukupi serat ya, biar tidak seret. Nah, ini yang cukup penting Mitra Pas ya, biar kita semakin sehat. Untuk itu sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Nur Subiati Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ari. Selamat sore, apa kabar sore kali ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, hadir juga ada Ibu Siti Masfiatun Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ari. Ketemu lagi untuk yang kesekian kali ya Mas. Oke, pokoknya kita terus kampanye kesehatan ya Bu ya. Ya Mas. Dan memang ahli gizi ini kan tersebar ya Bu ya. Ada yang di klinik, ada yang di rumah sakit, ada yang di dinas kesehatan juga, puskesmas juga. Pokoknya ini bahu-membahu karena kita punya PR besar ya. Harapannya masyarakat kita semakin sehat. Stunting masih jadi keroyokan kita bersama Ibu ya. Masih jadi permasalahan. Media terus harus mempromosikan, memberikan wadah untuk kampanye kesehatan supaya harapannya masyarakat semakin sehat. Dan beliau-beliau ini Mitra Pas, ahli gizi yang sehari-harinya mengabdi di RSUD RA Suwondo Pati. Nah ini cukup menarik Bu ya, bahasan kita tentang cukupi serat ya, biar tidak seret. Karena kita ini kan yang awam yang penting warak Bu, kalau bahasa kasarnya ya. Orang Pati pokoknya warak wis apa aja yang dimakan. Bahkan kita juga sering ya karbo lauk karbo kayak begitu, yang penting enak di mulut. Nah kalau serat, ini sering diabaikan. Sering diabaikan. Bahkan kita nggak ngerti juga ini masuk kategori serat ataukah tidak. Yang penting kan warak Bu. Nah, mohon pencerahannya ini. Cukupi serat ya biar tidak serat. Ini maksudnya seperti apa sih Bu? Monggo Bu, mohon pencerahannya. Ya. Untuk sore kali ini yang kita bahas serat di sini adalah serat pangan ya Mas. Serat pangan atau dalam bahasa Inggrisnya dietary fiber ya, serat pangan atau dietary fiber. Kita akan pengertiannya dulu ya di sini. Jadi serat pangan di sini adalah bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang bersifat resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus. Dan serat ini merupakan bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan. Dan serat pangan ini berbeda dengan komposisi zat gizi yang lain ya Mas, seperti lemak, protein atau karbohidrat dan zat-zat gizi yang lain. Kalau zat-zat gizi itu kan bisa dipecah dan diserap oleh tubuh. Nah, kalau serat pangan ini sendiri malah justru dia melewati perut atau usus halus dan usus besar secara relatif utuh, kemudian keluar dari tubuh. Nah, itu yang dimaksud serat pangan di sini Mas. Jadi memang bukan zat gizi yang utama ya, bukan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh ya. Tapi dia, penting dia ya Bu bukan ya? bukan maksud zat gizi sebenarnya sih. Cuma dia emang sangat penting peranannya oleh tubuh kita ya, terutama untuk saluran cerna kita. Gitu Mas Ari. Oke. Dan itu alami ya Bu ya? Karena pangan ya Bu ya? Iya, serat pangan. Oke, dan untuk Anda Mitra Pas, sebegitu pentingnya serat ini bagi tubuh. Kalau misalkan manusia kekurangan makanan yang berserat ini efeknya seperti apa sih Bu? Ya efeknya nanti kita akan kesulitan buang air besar atau banyak sekali sih Mas efeknya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lebih dalam ya. Nah di sini kita akan ada referensi tentang penelitian tentang serat yang akan disampaikan oleh Bu Nur ya. Monggo silakan Bu Nur. Referensi penelitian tentang serat itu ada hubungan antara konsumsi serat dengan insiden penyakit yang terkait
seperti kanker usus besar. Oh, sampai sebegitunya Ibu ya? Iya, Nggak penyakit bisa disepelein. kardiovaskuler kayak gitu. Terus ada obesitas. Penyakit kardiovaskuler itu gangguan pada bagian jantung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serat sangat baik untuk kesehatan, dapat mencegah sembelit, mencegah kanker usus, membantu menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula darah, dan mencegah wasir atau ambeien, dan bisa menurunkan berat badan seperti itu. Terus pola konsumsi pangan orang Indonesia itu kan cenderung tinggi lemak, terus tinggi karbohidrat dan rendah serat. Yang penting kenyang itu tadi ya. Gurih-gurihan juga ya Bu ya, masalahnya yang betul. disuka ya. Terus di masyarakat perkotaan yang cenderung sibuk itu biasanya lebih konsumsinya seperti makanan cepat saji atau junk food kayak gitu. Ngejar praktisnya ya Bu ya soalnya ya. Terus yang rendah serat, hal ini bisa menyebabkan meningkatkan penyakit degeneratif seperti istilahnya itu kayak penyakit kronis kayak hipertensi, diabetes mellitus, terus kanker kayak gitu. Oke, kalau kita ngomong diabetes mellitus, pabrik gula terus meremen kemana-mana ya Bu ya. Apalagi sekarang di jalan-jalan itu kan banyak yang 3.000-an itu ya Mas ya, dapat banyak besar. itu ya. Oke. Baik, wah ini ya repot karena memang semakin kesini manis-manis semua Bu. Pokoknya kalau masak sesuatu yang pokoknya luwekit banget, kalau nggak gitu nggak laku, akhirnya berlomba-lomba untuk seperti itu semua di mana-mana. Ya makan kesibukan kita, kesibukan orang-orang yang bekerja sekarang kan mencari yang praktis-praktisnya ya Mas. Jadi kan sering jajan di luar, jadi masak itu kadang-kadang jarang dilakukan ya. Oke, jajan di luar masih boleh, tapi lihat-lihat apa yang kita beli. Lihat komposisinya, lihat apa jenisnya yang harus pintar pilih-pilih sih. Oke. Pilih-pilih, apalagi kalau keterusan malah repot lagi ya Bu ya. Kalau keterusan jadi pasien jenengan nanti di RSU ya. Oke. Nah itu mitra pas yang kita khawatirkan, kita sudah berikan clue ya. Cukup serat ya, biar tidak seret. Karena kalau misalkan seret itu akibatnya tadi sudah disampaikan, bahkan jantung-jantungan juga masuk kategori itu, resikonya ke arah sana karena memang ini nabung jangka panjang ya Bu ya. Iya betul. Soalnya kalau ketika masih muda ya emang nggak kentara, ya aku nggak masalah, biasanya kan gitu Bu ya kalau orang awam. Aku makan bolak-balik kayak gitu nggak masalah, ternyata begitu umur tertentu baru nih cari sesuatu yang lain, cari obat-obat alternatif yang lain karena memang rata-rata kan malas kalau sudah penyakit yang stadium-stadium tertentu. Periksa berantri-antri ria karena memang itu adalah tabungan dari masa muda kita dulu ya, makanya nggak teratur ya. Oke, serat memang sepele. Itu nanti ada di mana saja nanti kan kita bahas ya Bu ya. Nanti akan ada jenis-jenis serat itu apa, contohnya seperti apa nanti akan kita jelaskan selanjutnya ya Mas. Yang pasti itu juga murah meriah kan Bu, karena kita hidup di Pati. Bisa dicari di sekeliling kita, mudah didapat. Oke. Dan juga harganya juga terjangkau. Baik, kalau beli ya, kalau misalkan beli, tetapi bagi orang-orang yang nanam-nanam sesuatu ini kan ya, gampang digapai di kanan kiri kita. Iya, begitu Mas. Baik, nanti akan kita bahas kira-kira serat ini ada di jenis atau sayuran apa aja. Kalau misalkan itu sayuran, saya juga belum begitu paham Mitra Pas ya. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pas ya. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Oke, terima kasih Mitra Pas, Anda masih tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Inilah Ruang Gizi Mitra Pas, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas, yang beliau-beliau ini tersebar ada di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, di dinas kesehatan juga, yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, mengampanyekan tentang hidup supaya gizi seimbang, harapannya semakin sehat di masyarakat dan cerdas semua. Tentunya dalam acara ini Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0295385877. Kemudian juga WhatsApp bisa Anda manfaatkan ya lewat 085277999101. Topik kita cukup menarik Mitra Pas ya. Cukupi serat biar tidak seret, bersama Ibu Siti Mas Fiatun ya, sarjana gizi, ahli gizi dari Rumah Sakit RSUD Pati, dan Ibu Nur Subiati, sarjana gizi, ahli gizi dari RSUD RSUD Pati ya. Dan kita tadi di iklan sempat ngobrol ya Bu ya. Ini
masih banyak ya DB Bu ya, sama masih. gondongan. Gondongan parotitis kalau bahasa medisnya ya. Parotitis. Oke, masyarakat makanya hati-hati, waspada, jaga kesehatan ya Bu ya. Karena imunitas. Apalagi ini airnya sudah mulai datang. Biasanya kan kalau musim hujan ini tikus-tikusan ya Bu ya. Apa namanya, kencing tikus dan sebagainya itu. Namanya penyakitnya leptoporosis. Oh, leptoporosis ini juga harus kita waspada ya. Oke, ini tantangan kita makin luar biasa nih Bu ya. Dan harapannya juga masyarakat juga harus ketika habis kena air-airan di luar atau dimanapun cuci tangan menggunakan apa namanya cuci tangan, mesin sabun, atau kalau misalnya tidak tersedia sabun ya pakai antiseptik gitu. Oke, harapannya semuanya kita sehat ya. Oke, dan kita kembali ke topik, cukupi serat ya biar tidak seret. Dan tadi sudah dibahas karena ada beberapa hal yang masyarakat ternyata belum begitu paham. Sesuatu yang simple, sederhana ternyata efeknya luar biasa Ibu ya. Kalau kita tinggalkan juga nanti kenanya ke jantung-jantungan dan sebagainya. Ini mohon pencerahannya kembali Bu. Ini harus bagaimana lagi nih masyarakat dan apa yang harus dikonsumsi supaya seratnya ini tercukupi oleh gizi. Mohon pencerahannya Bu. Monggo. Terima kasih Mas Ari. Ya, sebelum kita ke manfaat serat ya, kita akan mengenal dulu jenis-jenis serat dan contohnya dalam bahan makanan sehari-hari ya Mas. Serat di sini kan dibagi dalam 2 jenis ya, ada serat larut air dan ada serat yang tidak larut air Mas. Jadi ada 2 macam serat. Serat larut air atau disebut juga soluble fiber adalah serat yang dalam air itu dapat membentuk gel di saluran pencernaan. Serat ini merupakan bagian penting dari pola makan seimbang. Nah, contoh bahan makanan yang mengandung serat larut ini apa saja? Ya contohnya kayak oatmeal, ubi, kacang-kacangan, terus biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya contohnya kalau misalnya buah ya kayak alpukat, apel, pir, buah-buah beri, terus pisang, jeruk, pepaya, mangga, banyak sekali ya masih sekeliling bisa didapat di sekeliling kita ya. Kalau untuk sayurnya ada wortel, brokoli, buncis, sawi, terong, selada, bayam, labu, asparagus dan banyak jenis sayuran yang lain ya. Itu nanti hanya sebagian kecil contoh saja. Pilih salah satu cukup ya Bu ya. Yang bisa kita dapat di sekeliling kita, di pasar juga tersedia. Kalau misalnya kita mau nanam sendiri seperti bayam kan, bayam, terong kan bisa ditanam di kebun rumah kita kalau yang punya pekarangan ya Mas. Oke, terong ternyata juga sebegitu ya Bu ya. Apa namanya, manfaatnya luar biasa. Kemudian serat larut dalam sayuran ini kan berfungsi sebagai prebiotik, di mana prebiotik ini adalah zat makanan untuk bakteri baik di usus besar. Jadi dia adalah bakteri baik yang membantu saluran pencernaan kita ya. Dan serat larut ini cocok juga untuk yang mengalami diare, karena serat larut ini kan membentuk gel di usus besar sehingga dia itu akan menyerap kelebihan cairan dalam usus sehingga akan ketika kita diare itu akan cepat memampatkan gitu loh Mas. Ya. Terus kita ke yang kedua yaitu serat tidak larut. Untuk serat tidak larut ini artinya adalah serat yang tidak larut dalam air. Jadi serat ini membantu pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Nah, ciri-ciri dari serat tidak larut ini yaitu dia tidak mengalami pemecahan selulosa, tidak dapat dicerna dan dia malah menarik air ke usus besar. Kalau untuk contoh makanannya makanan yang serat tidak larut ini seperti gandum, beras, terus roti gandum itu ya. Kemudian ada sereal, terus kulit apel, kulit wortel. Kalau misalnya kita makan apel sama kulitnya, yang di kulit apelnya itu ada serat tidak larut gitu ya. Kalau yang untuk serat tidak larut ini cocok bagi yang mengalami konstipasi atau sembelit. Jadi yang susah buang air besar, yang kesulitan gitu ya, itu akan membuat buang air besar menjadi lebih lancar begitu Mas Ari. Nah, untuk manfaatnya serat nanti akan disampaikan oleh Bu Nur ya. Monggo Bu Nur silakan. Ada yang mau disampaikan Mas Ari? Oke, nanti sambil jalan ya Bu ya. Ini masih nungguin yang kepengen ikutan. Untuk manfaat serat itu
Yang satu, perlindungan jantung. Serat larut menempel pada partikel kolesterol dan mengeluarkannya dari tubuh sehingga membantu menurunkan kadar kolesterol sekaligus risiko penyakit jantung. Yang kedua yaitu bisa mencegah penyakit diabetes. Serat larut dapat terserap dengan baik, jadi serat ini tidak berkontribusi terhadap lonjakan kadar gula darah sehingga menghindari risiko penyakit diabetes. Dan jika seorang sudah menderita diabetes, maka serat larut menjaga gula darah tetap terkendali. Yang ketiga yaitu untuk usus menjadi lebih sehat. Serat larut menyerap air ketika melewati sistem pencernaan, membantu membawa kotoran serta mencegah sembelit dan diare. Yang ketiga yaitu mencegah kanker kolon atau usus besar. Penyebab kanker usus besar adalah adanya kontak sel-sel dalam usus besar dengan senyawa karsinogen. Senyawa karsinogen itu zat senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Yang bakar-bakaran itu biasanya Bu ya? Iya betul. Dalam waktu yang lebih lama, konsumsi serat yang cukup akan mengurangi waktu transit makanan dalam usus lebih pendek, serta mempengaruhi mikroflora. Mikroflora itu bakteri yang hidup di dalam usus, sehingga senyawa karsinogen tidak terbentuk. Dan karena bersifat mengikat air, maka makanan konsentrasi senyawa karsinogen menjadi lebih rendah. Untuk manfaat serat tidak larut air itu ada dua, yaitu untuk penurunan berat badan dan kesehatan pencernaan. Seperti itu Mas. Oke, tadi ternyata itu bisa kita dapatkan di sekeliling kita dan harganya insya Allah kalau kita hidup di Pati murah meriah ya Bu ya. Ada terong, ada segala macam, pokoknya labu. Bagi Anda mitra pas, ini warning yang tidak suka sayur-sayuran, kan ada tipikal orang yang memang malah menghindari sayur. Ini ternyata juga efeknya jangka panjangnya serem juga ya Bu ya. Karena kebanyakan kan di sayur tadi serat-seratan. Penyakit degeneratif tadi Mas. Secara tidak langsung kan akan menabung untuk ya itu tadi yang kata Mas Ari bilang ya, tabungan di masa depan ya. Ini hati-hati mitra pas ya, karena memang sepele karena memang terkadang sayur itu kan di sini Bu ya. Kalau makan aja di pinggiran, ada beberapa orang yang seperti itu. Banyak sih yang nggak suka sayur emang. Dan kalau kita biasanya kan sering ya kita sampaikan, kalau orang Korea itu sampai dibikin kampanye dimasukkan ke sinetron. Orang kalau makan sayuran rasanya kan dinikmati banget Bu. Bahkan ada suaranya sampai kriuk-kriuk kayak gitu. Nah, ini kayaknya pemerintah untuk membuat kampanye ke arah sana kali ya, kampanye untuk masyarakat lebih suka dengan sayuran sehingga rasa-rasa seperti itu atau sound-sound seperti itu muncul di semua pertelevisian ya, atau di semua podcast-podcast yang ada. Bisa nanti ya Mas ya. Untuk karena promosi lebih gencar gitu ya. Dan itu memang terbukti ya Bu, orang sana sehat-sehat kan ya Bu ya. Dan kulit juga makin mulus, sebenarnya makin glowing ya. Bukan karena semata-mata karena skincare, tapi apa yang diasup makanan juga ya Bu ya. Oke. Nah, untuk Anda mitra pas ingin bergabung, Anda bisa telepon ya di 0295385877. Kemudian juga WhatsApp bisa Anda manfaatkan di 0852779999101. Yang komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 juga silakan bisa komentar. Mas Koko Forsa, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga Desma Wijaya Paksi, juga Ibu Endang Susilawati dan rekan-rekan yang lain, silakan bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Mitra Pas, saya tunggu. Topik kita sekali lagi cukup menarik Mitra Pas ya untuk kita kupas sore kali ini, karena membahas sebetulnya sepele tetapi jadi gawe kalau orang Pati mengatakan ya. Cukupi serat ya biar tidak seret ya. Karena biasanya serat ini kan terkenalnya biar tidak sembelit atau biar BAB-nya lancar, tapi ternyata efeknya jangka panjang juga serem ya. Selain untuk pencegahan itu tadi juga ke penyakit degeneratif itu ya Mas ya. Oke. Penyakit degeneratif itu kalau sudah saatnya opnam, aduh, saking pusingnya terkadang juga ke mohon maaf ya, ke tempat-tempat alternatif. Nah itu karena sudah bingung ya Bu ya, sudah menghabiskan uang lumayan sampai omongannya semua orang itu dipercaya semua Bu. Nah itu karena memang awal-awalnya cara makannya memang tidak suka sayuran itu tadi. Semua kayaknya emang berawal dari makanan, pola makan kita ya, segala
penyakit itu ya. Oke, ini yang sudah bergabung Bu ya, sambil jalan masih ngetik nih kayaknya. Oke, sambil nunggu. Oke, dari Mas Umam. Kalau misalkan Anda tidak ingin dibacakan namanya juga nggak apa-apa kok, Mitra Pas, Anda bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin menanyakan, tenggorokan saya kok sakit kayak ada yang ganjel, itu akibat kok apa ya, kurang serat atau bagaimana, mohon pencerahannya. Oke, nanti akan kita bahas. Kita rehat sejenak, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya ingatkan untuk Anda Mitra Pas yang mungkin mendengarkan siaran ini nyambi dengan melakukan kegiatan yang lain ya, Anda mungkin nggak sempat ngetik, tinggal kirim suara Anda, voice note Anda, oke? Anda kirim ke 085277999101. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Halo, dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas masih bergabung di Ruang Gizi yang insya Allah bisa Anda simak ya setiap hari Kamis dari jam 4 sore sampai jam 5. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan rekan-rekan dari Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Kebetulan sore kali ini topiknya tentang cukupi serat ya, biar tidak seret. Sepele tapi efeknya waduh, kalau misalkan kurang serat serem juga Mitra Pas ya. Sampai macam-macam tadi. Nah, yang tadi sudah bergabung di 0295385877 sambil jalan pelan-pelan ya Bu ya. Oke. Oh ya, saya ingatkan Mitra Pas sore kali ini bersama saya Rifanili dan juga ada Ibu Siti Mas Fiatun Sarjana Gizi. Mas. Oh, jauh Bu ya? Oke, Ibu Wiwi terkenalnya, nama udaranya ya, Sarjana Gizi, ahli gizi dari RSUD RA Suwondo Pati, dan Ibu Nur Subiati, Sarjana Gizi, ahli gizi dari Rumah Sakit RSUD RA Suwondo Pati. Mitra Pas. Tadi yang sudah bergabung, oke, sebentar Bu. Tadi menanyakan tentang tenggorokan ya sakit. Kayak ada yang ganjel itu, apakah itu tebakan orang awam nih Bu ya? Apakah kurang serat? Sebetulnya yang seperti ini ke dokter ya Bu ya? Iya, sebenarnya itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan serat ya Mas. Tenggorokan sakit itu kan banyak penyebabnya ya. Ya tentu saja emang untuk mendiagnosa itu sebaiknya ke tenaga medis. Tapi mungkin ya bisa disiasati dengan banyak minum air putih misalnya, kan bisa jadi kurang cairan atau kurang minum itu ya Mas. Jadi nggak ada kaitannya dengan serat sih sebenarnya kalau terkait dengan tenggorokan itu. Oke. Gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin Bapak siapa tadi? Mas Umam. Mas Umam bisa mendatangi tenaga medis ya, biar lebih jelas itu penyebabnya karena apa gitu, dan obatnya juga lebih jelas gitu ya, lebih tepat gitu maksudnya. Kalau nggak hilang-hilang juga perlu diwaspadai ya Bu ya. Misalkan lama sampai 1 bulan ini juga ya jangan sampai 1 bulan, 2 minggu pun kita harus harus periksa ya Bu ya. Takutnya kenapa ini. Baik, yang sudah bergabung Mas Umam, terima kasih sudah bergabung, dan yang sudah masuk juga untuk menonton siaran kami ada Ibu Winanda Rukartikasari. Selamat sore, Mbak Novita Dani ya yang juga sudah bergabung bersama kita. Selamat sore di Ruang Gizi. Kami terus akan pantau pokoknya ya. Yang tadi juga sudah bergabung, terima kasih atas penjelasannya Matur suwun dari Mas Umam yang sudah bergabung. Tadi yang juga sudah masuk ada Mas Jojok. Bu, ini kan banyak iklan-iklan di TV ataupun media sosial, ada beberapa produk yang katanya mengandung serat. Apakah itu aman bagi kita? Ini kok sampai sebegitunya, apakah tidak yakin dengan sayur yang kita makan atau bagaimana ini Bu? Mohon pencerahannya Bu, silakan di masyarakat. Itu harus kita minum produk-produk seperti itu atau cukup apa yang kita makan sehari-hari nih Bu? Sayur-sayurannya atau bahan-bahan yang mengandung serat ini, mohon pencerahannya Bu. Biar dijawab oleh rekan saya ya. Untuk suplemen serat ya Mas ya. Suplemen serat itu sebenarnya lebih ke yang alami dulu. Kalau misalkan biasanya ada orang yang tidak suka sayur, tidak suka buah, kayak gitu bisa disiasati pakai suplemen seperti itu. Tapi harus dilihat juga kandungan gizinya, seratnya itu baik atau tidak, terus kadar gulanya juga sudah sesuai apa belum, seperti itu. Oke, itu biasanya minuman bersuplemen itu ya Bu ya? Oke. Suplemen serat kan banyak ya Mas. Maksudnya yang kadang kalau kita tidak lancar buang air besar terus beli inilah gitu ya. Dan iklannya sebenarnya ya
dalam batas normal mungkin masih aman ya. Itu tapi kan kalau digunakan dalam jangka panjang Terus kemungkinan menerus. bisa berefek ke Ada efek sampingnya. setiap yang tidak alami itu kan pasti ada efek sampingnya, Mas. Oke, kasihan ginjalnya katanya Bu ya. Iya. Nah, Jadi harus itu dia. dikonsultasikan sama dokter. Jadi ya sebaiknya terlebih memang dahulu. dianjurkannya ya makanlah serat alami gitu kan sudah disediakan di sekitar kita. Oke, gitu. sayur-sayurannya. Iya, Cara makan sayur-sayur. sayurnya juga jangan salah, biasanya kan yang diambil kebanyakan kuahnya, daunnya dipinggirkan Bu. Katanya lu itu kan sayurnya sudah masuk ke daun, ke apa, ke kuahnya, ke duduhnya. Nah, silakan Bu mohon pencerahannya ini, monggo. Bener nggak seperti itu Bu? Ya tetap harus pakai sayurnya, Mas. Kalau Maksudnya situ daunnya yang- kan Bu ya, bukan kuahnya kan? Bukan. Oke, ini yang aneh lagi misalkan beberapa orang tua kan gitu, kan sudah sarinya sudah di duduhnya, Iya, akhirnya kalau sayur tuh apa namanya? Bayangannya wah udah pakai kuah itu adalah sayur, padahal ya enggak, sayur ya sayurannya itu sendiri, daunnya bukan yang hijau itu ya Bu ya, bukan duduhnya daunnya, ya. kayak wortel ya wortelnya, kalau brokoli ya brokolinya, bayam, kangkung kayak gitu kan. Itu masaknya sudah benar, makanya yang keliru lagi ini yang repot ya. Oke, itu mitra pas ya, jelas ya, sangat jelas banget. Pokoknya jangan sampai salah. Ya pokoknya dimakan seampas-ampasnya, pokoknya kasarannya gitu ya Bu ya. Betul. Bentuk raunya, bentuk kasarnya itu dimakan semua karena itu yang memang berkhasiat ya. Oke, jelas ya Mas Jojo. Dan untuk yang produk-produk seperti ini karena iklannya itu koyo iya Bu ya. Orangnya kalau yang tokoh yang dijadikan pengiklan kalau nggak cuakep ya keker kayak gitu. Makanya itu kan membuat wah saya mau pengen berserat lah minumnya biar kayak Mas itu yang diiklan kan gitu Bu. Akhirnya kacau semua ini. Akhirnya terus-menerus pakai serat itu, tahu-tahu ginjal kena seperti itu ya. Ini hati-hati mitra pas ya, disarankan yang alami. Oke, yang sudah bergabung nanti akan saya baca satu persatu. Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42. Dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Sore kali ini bahasan kita cukup menarik mitra pas, cukupi serat ya biar tidak seret. Nah itu dia yang kita bahas bersama saya Arif Vanili, dan hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati ada Ibu Nur Subiati Sarjana Gizi, juga Ibu Siti Masfiatun Sarjana Gizi. Beliau ini adalah ahli gizi dari RSUD Suwondo Pati Mitra Pas yang tergabung juga di Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Anggotanya tersebar ada di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, bahkan di dinas kesehatan. Pokoknya harapannya masyarakat ini semakin sehat ketika tahu ilmunya ya. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali. Radio Paspati. Baik Mitra Pas, ada saya Arif Vanili dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Di program Ruang Gizi kita membahas tentang cukupi serat ya biar tidak seret. Ringan sih judulnya, tetapi ternyata tadi kita kupas efeknya kemana-mana ya Mitra Pas kalau ini tidak dilakukan sejak kita remaja lah minimal ya, karena memang ketika umur tertentu ini efeknya juga Sebenarnya bisa dari anak jantung juga sudah, dari anak Bu ya. malah Bu ya. Pada saat pendampingan ASI, makanan pendampingan ASI itu ya sudah dikenalkan ke sayuran, karena memang kalau sudah bablas anak sama sekali tidak suka makan sayur. Kan ada kebutuhan, nanti kita bahas tentang kebutuhan serat sehari-hari ya Mas, kebutuhan kita itu seberapa sih gitu. Ah itu dia Bu, karena memang terkadang orang itu masih salah kaprah, artinya memang pokoknya satu lonjor dimakan semua, nggak harus seperti itu ya Bu ya. Ternyata itu simpel dikit-dikit ya. Nah ini yang penting Bu, mohon pencerahannya Bu, ini seberapa sih Bu yang kita konsumsi macamnya, dan ini dari sudut pandang medis idealnya seperti apa Bu, mohon pencerahannya monggo. Kalau ini kita akan bahas tentang kebutuhan serat sehari ya Mas. Sebenarnya kalau kebutuhan serat sehari itu setiap orang berbeda-beda ya, tergantung dari usia dan jenis kelamin juga Mas. Oh ngaruh ya Bu Jadi, ya, laki jadi sama tidak- cowok cewek ngaruh ya. Ngaruh ya. Kan ada menurut Permenkes tahun 2019 nomor 28, angka kecukupan gizi yang dianjurkan kebutuhan seratnya itu per hari untuk bayi dan anak-anak 11 sampai 23 gram. Itu untuk bayi dan anak-anak ya Mas. Sebenarnya itu masih bisa dirinci lagi, bayi itu ada usia sekian sampai sekian, tapi ini kita ambil globalnya saja ya. Jadi antara 11 sampai 23 gram untuk bayi dan anak-anak. Kemudian kebutuhan untuk laki-laki dewasa 28 sampai 37 gram.
Dan untuk perempuan dewasa 27 sampai 32 gram. Kemudian kebutuhan ini akan menurun seiring usia yang menua ya. Kalau sudah lebih dari 80 tahun, kebutuhannya itu akan menurun kebutuhan serat ini, yaitu sekitar 20 sampai 22 gram. Terus di sini yang menarik tadi kan ada jenis kelamin ya. Kenapa kok laki-laki itu lebih besar kebutuhannya? Karena laki-laki itu kan umumnya mempunyai tubuh yang lebih besar dan massa otot yang lebih banyak. Jadi kebutuhan seratnya pun lebih banyak. Demikian juga kebutuhan gizi yang lain juga lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Seperti itu, Mas. Nah, untuk kita tahu seberapa sih jumlah makanan, misalnya sebuah apel itu ada berapa serat. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya ya. Oke. Monggo Mbak. Silakan. Bagaimana kita tahu jumlah konsumsi serat yang kita makan? Itu seperti misalkan kita makan apel ya, Mas. Apel itu satu buah sedang itu mengandung 4,5 gram serat. Yang model-model kayak apel Malang itu ya Bu ya, sedang itu ya, segitu. Sedang itu. Terus alpukat dalam 100 gram itu mengandung 6,7 gram serat. Terus buah pir yang sedang mengandung 5,5 gram serat. Terus 100 gram cincau hitam itu 6,23 gram serat. Cao. Seratnya tinggi, Mas. Seratnya tinggi. Lumayan ya. Seperti itu. Baik. Dan untuk makanan-makanan kita kan biasanya kan ngiblatnya ke yang yang muncul di sinetron-sinetron Bu ya. Sekarang itu kan muncul tren kimchi segala macam. Sayangnya kita tidak punya kebudayaan seperti itu ya Bu ya. Kayak Korea itu. Kayak Korea. Itu bagus nggak Bu? Kayak kimchi kayak gitu. Ini anak-anak muda soalnya mulai menikmati ke arah sana. Nggak apa-apa juga sih, Mas. Itu kan juga sayur juga toh. Fermentasi ya Bu ya. Fermentasi. Nggak apa-apa sih, masih zat gizinya juga masih ada. Termasuk seratnya masih bagus ya Bu ya. Masih ada. Ya sayangnya kita mungkin daerah tertentu ada kebudayaan seperti itu ya, tetapi kalau di Korea kan menyeluruh seluruh negara ya. Bahkan makan apapun Atau kalau ada kimchinya nggak ini. Sayur yang paling mudah didapat itu mungkin ya. Iya mungkin yang ya. paling banyak Mas, yang paling banyak produksinya itu sayuran seperti itu. Sawi putih ya, dari sawi putih dia ya. Karena memang musimnya ada beberapa musim yang memang tidak bisa ditanam. Itu salah satu cara ya. mengawetkan ya. Akhirnya keterusan sampai sekarang dan jadi nagih akhirnya. Oke. Dan kalau kita mungkin budaya kulupan itu ya Bu ya. Iya, itu bagus kan, nggak apa-apa kan, semua dikukus-kukus, kemudian atau mentah juga sebenarnya lebih bagus juga sih Mas, mentah, asal yang tidak ada gangguan asam lambung gitu kan, masih aman-aman saja ya untuk konsumsi makanan mentah. Oke, kalau mentah biasanya terkenalnya kita pakai docang itu ya Bu ya. Atau lalapan gitu. Cuman docang ini kan kalau kacang-kacangan untuk yang purinya banyak, ini mesti umur-umur tertentu harus dibatasi, betul nggak Bu? Bukan kacang panjang sih kalau purin itu. Kacang yang bijian ya Bu ya? Kacang-kacangan atau kalau sayuran itu malah justru buncis sama bayam Mas, yang purinya harus banyak ya. Dibatasi konsumsinya, bukan kok tidak boleh sama sekali, tapi ada batasan konsumsi itu sehari berapa gram gitu. Karena itu masih dibutuhkan tubuh ya Bu ya. Cuman jangan sampai kebanyakan. Oke, efeknya kalau kebanyakan kenapa sih Bu itu Bu? Ya itu tadi, asam uratnya kan bisa meningkat gitu. Oke. Lebih ke itu aja sih. Baik, dan memang untuk umur-umur tertentu kalau asam urat kan memang dia tahu ya Bu ya, kira-kira konsumsi apa saja yang harus dibatasi, rata-rata sudah paham kok ya. Iya, kalau ambil ininya ya biasanya kacang-kacangan sih pada umumnya. Maksudnya kacang yang biji-bijian ya Bu ya, bukan kacang panjang tanah, ya. Kacang hijau, kacang kedelai, kayak gitu Mas. Makan docang masih aman ya Bu ya? Masih aman, nggak apa-apa, itu sayur kok, bukan ini. Bukan kacang bijian yang dimaksud ya. Oke. Bu, sebelum kita closing karena kita sudah di sesi terakhir, mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan sehingga masyarakat kita ini lebih sehat lagi Bu. Monggo Bu. Ini saya aja ya. Mungkin gini, kalau untuk mengatasi kebutuhan serat kita agar terpenuhi setiap hari, setiap waktu makan selalu sediakan sayur dan buah ya. Jadi selalu ada sayur dan buah. Kemudian anjuran konsumsi buah dan sayur adalah setengah dari isi piringku, yang seperti minggu kemarin sudah disampaikan ya. Makanan seimbang itu ya Mas. Kemudian untuk serat itu sendiri merupakan bagian penting bagi tubuh, meskipun serat itu bukan termasuk zat gizi dan tidak dapat diserap oleh tubuh, tetapi
serat sangat diperlukan oleh tubuh dalam sistem pencernaan. Serat dapat mencegah timbulnya penyakit degeneratif itu tadi ya. Jadi jangan abaikan peranan serat. Penuhi kebutuhannya sesuai angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Seperti itu Mas Ari. Oke. Dan seperti ini kita jadi paham ya. Memang sepele dan itu yang dimakan juga nggak banyak-banyak banget, tetapi harus rutin Bu ya. Pada saat kita makan harus ada itu. Dan harapannya kita akan semakin sehat kembali. Ibu matur suwun sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Dan topik kita ke depan akan seru lagi ya. Bagi masyarakat ya. Baik, cara masaknya tadi sudah disampaikan dan harapannya dengan seperti ini lebih yang suka sayur lebih suka sayur lagi ya Bu ya. Dan untuk yang tidak suka sayur harus pikir-pikir ya, karena memang beberapa ancaman ketika kita tidak mendapatkan serat pada saat kita konsumsi sejak balita, bahkan ini sudah dikondisikan bagi Anda yang mungkin suka mengikuti kegiatan-kegiatan seperti posyandu ini kan dipantau ya sama ahli gizi, bidan segala macam. Dan pokoknya diberikan bahkan sampai ditegur kan ya Bu ya, kalau misalkan ada sesuatu kan udah ketahuan di sana ya Bu ya. Pinter-pinter orang tuanya maksudnya menyiasati bagaimana mulai dari kecil dari anak-anak itu diperkenalkan untuk menyukai sayur dan buah gitu ya. Karena kalau lidahnya tidak kenal, ke depannya akan sangat repot Mitra Pas ya. Betul sekali Mas Ari. Baik, kita harus segera undur diri. Terima kasih Ibu sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Terima kasih kembali. Oke, ada Ibu Mas Fiatun, Sarjana Gizi, juga Ibu Nur Subiati, Sarjana Gizi, ahli gizi dari Rumah Sakit RAA Suwondo Pati. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Pas. Untuk Kamis depan topiknya juga akan menarik kembali kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini Mitra Pas dengan acara yang lain. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya Rifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.